Jungle. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Saya Khairul Fizra. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Insinyur Fitriadi SDMT IPM yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat atau mengambil sebuah penelitian yang berjudul analisis risiko bisnis makanan online pada bisnis online makanan pada UD Tahu Dua Saudara. Studi kasus bisnis makanan online berdasarkan ISO 31000/2018. Baik, sebelumnya isu ini ialah eh, standar internasional tentang cara mengelola risiko dengan baik. Jadi di di ISO ini itu mengenali risiko, misal hal-hal yang menyebabkan masalah, kemudian dianalisis risikonya, dan terakhir mengambil langkah agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian latar belakang dari penelitian ini, Ulu Tahu Dua Saudara ini merupakan sebuah usaha mikro rumahan yang bergerak dalam produksi makanan ringan tradisional berupa tahu yang berlokasi di Desa Lapang, Kecamatan Johan, Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan umum yang sering terjadi di usaha tersebut seringnya terjadi keterlambatan pengiriman, makanan basi, dan ulasan buruk dari pelanggan. Dan kemudian sebagian besar pelaku usaha belum memahami manajemen risiko secara sistematis. Dan alasan pentingnya yaitu ISO ini 31000 ini 2018 memberikan pendekatan sistematis untuk manajemen risiko. Ini sumbernya dari Kamarudin A 2020. Selanjutnya rumusan masalah. Apa saja risiko internasional yang dihadapi oleh pelaku bisnis makanan online dalam kegiatan operasional sehari-hari? Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan manajemen risiko berdasarkan ISO 31018 dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko tersebut. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya, apa strategi penanganan risiko yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis makanan online. Ini kemudian adalah tujuan penelitiannya. Itu ada 3 juga. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis risiko dalam bisnis makanan online. Dan yang kedua, menganalisis tingkat dampak dan kemudian terjadinya risiko. Dan yang terakhir, menyusun strategi penanganan risiko berdasarkan prinsip dan proses ISO 31000/2018. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu membantu UMKM ini memahami dan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Kemudian ada kerangka teori. Bisa dilihat di sini ada kerangka teori. Yang pertama manajemen risiko, proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko, Kamarudin 2020, ISO 31018, prinsip utama nilai tambah inklusif berbasis data, kerangka kerja, integrasi risiko dalam organisasi, dukungan manajemen. Ini bisa kita skip aja. Kemudian ini adalah metode penelitiannya. Jadi lokasi penelitian ini itu terletak di Jalan Letnan Mubin, Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Melabuh, Aceh Barat. Ini bisa kita lihat ini dua gambar. Yang pertama gambar lokasinya, yang kedua itu gambar map atau lokasi di mapnya. Kemudian metode pengumpulan data ini yaitu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik wawancara semi struktur dengan pelaku usaha makanan online. Dan kemudian metode analisis data. Jadi teknik scoring ISO ini ada rumusnya dan kategorinya. Jadi kalau rumusnya itu tingkat risiko sama dengan severity, kalau
penyebab kali likelihood, penyebab dikali dampak. Kemudian ada kategori. Kalau 1 sampai 5 itu rendah, kalau 6 sampai 12 itu sedang, kalau 13 sampai 25 itu tinggi. Jadi hasil yang diharapkan dari penelitian ini meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya manajemen risiko, menyediakan panduan sederhana dalam mengidentifikasi dan menangani risiko, kemudian mendorong penerapan ISO 31000 dalam usaha kecil dan menengah, dan terakhir membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan efisien. Ini adalah beberapa dokumentasi lapangan. Yang pertama itu narasumber, wawancara, dan produksi. Kemudian adalah penutup. Jadi kesimpulan pada penelitian ini, risiko pada bisnis makanan online nyata dan beragam. Dan yang kedua, ISO 31018 ini memberikan kerangka sistematis untuk identifikasi dan mitigasi risiko. Jadi kesimpulan dari ini menjawab dari tujuan penelitian yang tadi yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Dan saran ini ada beberapa saran, ada 4 saran. Jadi gunakan platform digital dengan kode profesional, backup data secara rutin, pelatihan layanan pelanggan secara berskala, terapkan manajemen risiko bahkan di level usaha mikro. Oke, cukup sekian. Terima kasih.